responnya gitu. Sama-sama, Bu. Kita langsung ke kalau misalnya nanti selama pembelajaran juga off-cam juga nggak apa-apa sih, karena saya juga mungkin nanti bakal terkendala sama sinyal karena tadi udah dicoba selama presenting tuh takut sinyalnya kabur-kabur gitu loh. Iya, Bu. Kasih terus izin presentasi ya. Iya, Bu. Saya izin off cam ya, Bu. Iya, boleh. Makasih. Iya. Oh ya, sebelum ke materi mungkin nanti izin perkenalan dulu. Nama saya Rizka Ika Fitriani. Bisa dipanggil Rizka ataupun Ika untuk lebih gampangnya gitu. Nah, langsung ke kontrak pembelajaran aja kali. Nah, nanti selama beberapa pertemuan ke depan untuk mata kuliah gizi dan diet itu akan bareng sama saya. Nah, ini sebelumnya suara saya tuh jelas nggak ya? Jelas, Bu. Soalnya maaf banget ya lagi agak pilek sama sakit tenggorokan gitu. Jadi agak suaranya tambah nggak menentu gitu. Layarnya udah muncul ya? Sudah, Bu. Oke. Mungkin langsung aja ke kontrak pembelajarannya dulu. Nah, di sini kita kenalan dulu sama materi-materi yang akan kita pelajari nanti selama beberapa pertemuan ke depan. Nah, di antaranya itu ada konsep dasar tentang nutrisi. Nanti kita akan pelajari di hari ini. Kemudian untuk pertemuan ke depan, kedua ada konsep pedoman diet, pengaturan nutrisi untuk berbagai usia, pengkajian status nutrisi, perhitungan kebutuhan nutrisi, kemudian nanti ada UTS, kemudian konsep nutrisi ibu hamil dan menyusui, konsep nutrisi sebagai terapi diet pasien, pencegahan dan penanganan kekurangan vitamin, anemia, kurang kalori protein, stunting, dan obesitas. Kemudian ada peran perawat dalam pelaksanaan diet pasien, dan peran perawat dalam pemberian nutrisi enteral. Nah, terus untuk penilaiannya saya seperti ini, karena sebelumnya mohon maaf banget saya masih awal gitu ya, jadi nanti ke depannya mohon kerjasamanya teman-teman untuk kita saling belajar bersama aja gitu, jangan cuma saya yang ngasih materi, tapi kalau bisa juga ada feedback atau respon dari kalian gitu, karena ya saya juga masih dalam tahap belajar gitu ya, jadi mohon kerjasamanya banget sama teman-teman semua gitu. Dan juga makasih buat teman-teman semua yang masih bisa nyempetin hadir di pertemuan siang hari ini gitu. Nah, ini kayak gini. Kemudian untuk nanti koordinasinya bareng sama saya itu bisa menghubungi kontak di bawah ini. Kalau dulu waktu saya kuliah itu ada yang namanya PJ gitu ya. Nah, di sini ada kayak gitu juga nggak selama kalian kemarin semester sebelumnya? Ada, Bu. Oh ya udah, kalau misalnya ada nanti mungkin salah satu dari kalian bisa menghubungi kontak yang ada di sini ya. Iya, Bu. Oke, gitu aja untuk perkenalan awalnya. Kemudian berarti nanti karena ini yang hadir hanya dua ya, hanya dua. Kemudian nanti paling ada beberapa kayak kuis ataupun tugas-tugas di luar pertemuan ini gitu untuk menunjang nilainya juga gitu. Kemudian langsung aja kali ya ke materinya. Nah di sini
materi yang akan saya sampaikan itu benar-benar saya kemas sesingkat mungkin gitu loh, tapi insya Allah bisa paham gitu apa sih intinya kayak gitu. Jadi nanti opsional aja ya untuk waktu waktu penyampaian materinya, karena tadi kan di jadwal itu sekitar jam 1 sampai jam 14.40 gitu atau 2 SKS-nya. Nah, tapi karena saya tahu kondisi kalian juga ada yang bekerja gitu, jadi waktunya itu nggak fleksibel gitu, jadi saya akan kasih waktu penyampaian materinya itu seminimal mungkin gitu. Tapi tetap nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau apapun, boleh banget ngabarin di luar pertemuan. Kayak misalnya ada yang nggak hadir terus kemudian masih belum paham tentang materi yang ada, kan ini PPT nanti mungkin di-share ya. Nah, itu Iya bisa Bu. banget tanya di luar jam perkuliahan gitu. Terus juga di sini konsepnya saya pengennya itu diskusi bareng sebenarnya. Jadi karena saya juga masih belajar, jadi saya pengennya itu ada respon dari dua komunikasi dua arah gitu antara saya dan juga kalian gitu. Tapi kalau misalnya memang tidak memungkinkan, paling nanti ya saya coba cari-cari trik yang lain kayak gitu untuk menunjang tetap pemahamannya kalian tentang materi yang akan saya sampaikan ini gitu. Nah, ini jadi nanti penyampaian materinya tidak akan sampai jam setengah tigaan gitu, kayaknya ini benar-benar profesional banget untuk waktu penyampaian materinya kayak gitu. Kalau misalnya nanti beda sama uh, dosen-dosen sebelumnya, mohon dimaklumi ya karena masih belajar. Oke, terus langsung aja ke konsep dasar gizi. Nah, di sini saya minta maaf banget nggak bisa uh, share PPT-nya yang lebih yang di itu loh, di slideshow gitu, soalnya ini ternyata template PowerPoint-nya itu video, jadi saya nggak bisa nge-pause gitu. Jadi kayak gini, ini jelas nggak tulisannya? Kalau yang judul konsep dasarnya jelas, cuma kalau yang di bawahnya agak kurang jelas Bu. Oh ya, berarti kurang kurang besar ya tulisannya. Kalau yang ini tulisannya jelas nggak ya? Kurang begitu jelas Bu. Oke, boleh nanti paling nanti di zoom aja ya, soalnya ini bener-bener di slideshow tuh nggak bisa karena dia video, terus saya nggak ngerti cara berhentiin itu kayak gimana. Oke, lanjut aja ke pertama ke sebelum kita kenal, sebelum kita ngituin materi kan, kalau kuliah itu kan pasti kita harus cari tahu dulu ya apa sih yang akan kita pelajarin gitu kan. Nah, sekarang kita kan itu dari bahasa Arab atau gizai atau sering dengan. Nah, Sanskerta juga sama dari Svastaharana yang artinya makanan. Kemudian dari bahasa Inggris ada food. Food kan itu artinya makanan, dan juga nutrition itu untuk pengganti gizi. Di English itu pakainya nutrition yang artinya juga makanan. Nah, jadi gizi itu segala sesuatu yang berhubungan dengan makanan, dari mulai makanan itu dikonsumsi sampai makanan itu nantinya dikeluarkan dan digunakan di dalam tubuh gitu. Nah, terus ada istilah lain yaitu zat gizi. Nah, zat gizi ini yaitu ikatan kimia yang diperlukan tubuh untuk melakukan fungsinya, yaitu bisa untuk menghasilkan energi, kemudian membangun dan memelihara jaringan serta mengatur proses-proses kehidupan.
Nah, jadi zat gizi sama gizi itu beda. Kalau gizi itu lebih ke secara umum. Kayak misalnya gizinya orang sakit tuh kayak gimana sih? Kayak gitu. Misalnya gizinya um, orang obesitas itu seperti apa. Tapi kalau zat gizi itu lebih ke perannya tuh apa gitu kan. Misalnya logikanya contoh kita melihat gitu. Nah, gizi itu bisa dikatakan yaitu melihatnya, melihat. Nah, tapi melihat itu kan di struktur mata itu kan ada banyak ya, ada kornea, iris, pupil gitu-gitu. Nah, yang kornea, iris, pupil itu disebut zat gizi. Kalau misalnya gizi itu kan dia tadi berkaitan sama makanan. Misalnya nasi gitu. Makanannya tuh nasi. Nah, zat gizi dalam nasi itu apa gitu loh. Jadi kayak gitu. Itu perbedaannya di situ. Kemudian next istilahnya tuh ada status gizi. Status gizi ini keadaan yang diakibatkan oleh keseimbangan antara asupan dan kebutuhan zat gizi yang diperlukan seseorang. Nah, status gizi ini bisa kita lihat atau yang kita kenal biasanya itu dengan sebutan overweight, obesitas, terus kemudian gizi kurang, stunting gitu, kemudian anak kecil, kemudian juga underweight gitu-gitu, normal gitu. Itu akibat dari interaksi antara asupan sama kebutuhan. Nah, kalau misalnya asupannya kita itu lebih banyak daripada kebutuhannya, ya otomatis kemungkinan besar status gizinya itu akan obesitas atau overweight gitu. Jadi berat badan lebih gitu. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau misalnya asupannya kurang, asupan itu yang makanan yang kita konsumsi itu kurang dari kebutuhan, nah otomatis kemungkinan besar resikonya itu status gizinya akan kurang. Nah, kebutuhan zat gizi yang diperlukan seseorang itu berbeda-beda sesuai dengan usia, kemudian juga biasanya kalau ada aktivitas fisiknya, kemudian metabolismenya, jadi berpengaruh terhadap beberapa hal gitu. Jadi nggak sama antara satu orang dengan orang lain, kayak gitu. Kemudian uh, ada istilah ilmu gizi. Nah, ilmu gizi ini apa? Ilmu gizi ini ilmu yang mempelajari kandungan zat gizi dalam pangan dan dapat memberikan dampak atau pengaruh terhadap kesehatan tubuh. Nah, ilmu gizi ini yang nantinya kan mempelajari tentang kandungan-kandungannya, kemudian juga apa sih perannya zat gizi, kemudian juga nggak cuma itu tapi juga mempelajari dari awal zat gizi itu ada sampai nantinya zat gizi itu digunakan. Jadi pangan itu juga nanti akan dipelajari di ilmu gizi dari mulai pangan itu diproduksi, kemudian juga dipanen, gimana caranya panen yang baik, kemudian disimpannya itu seperti apa biar zat gizinya nggak hilang, terus pengolahannya seperti apa biar zat gizinya nggak hilang, itu dipelajari di sini sampai pada akhirnya nanti makanan itu akan masuk ke tubuh terus diproses di dalam tubuh. Itu pelajari di sini di ilmu gizi. Nah, kemudian ada juga pangan. Nah, pangan ini apa? Pangan ini sebutan untuk semua bahan makanan yang dapat dijadikan semua bahan yang dapat dijadikan makanan. Nah, pangan ini tuh bisa dalam bentuk mentah ataupun matang. Jadi ini sebutannya. Jadi zat gizi itu kan ada di pangan. Nah, pangan itu bisa mentah juga matang gitu. Bahkan ada juga beberapa makanan yang zat gizi di pangan yang mentahnya itu bisa berbeda dengan zat gizi yang ada di pangan yang matang karena kan dia melalui proses pengolahan. Nah, di pengolahan itu kemungkinan besar akan mengalami beberapa perubahan-perubahan kandungan zat gizinya. Nah, itu dipelajari di ilmu gizi. Kemudian next ada makanan. Nah, makanan ini yang kita kenal nih sekarang yang banget sering banget disebutin gitu. Itu yaitu kalau misalnya definisinya sekitar bahan selain obat yang mengandung zat gizi yang digunakan dalam tubuh. Gitu. Terus kemudian kita kan berdiri mata kuliah gizi dan diet ya. Tadi udah kenalan sama gizi. Terus sekarang kita kenalan sama diet. Apa sih diet itu? Nah, diet itu sebetulnya definisinya itu adalah pengaturan pola makan dalam segi jumlah, jenis, frekuensi, dan juga waktu makan. Jadi pengaturan dari pola makan. Dan semua orang itu pasti bisa banget melakukan diet gitu. Jadi diet itu nggak cuma untuk orang sakit gitu ya, tapi
bisa juga untuk kita-kita yang sehat untuk menunjang kesehatannya. Nah, diet itu pada individu dipengaruhi oleh beberapa kondisi, seperti fisik klinisnya, berat badannya, terus kemudian sosial ekonomi, terus alergi atau pantangan makanan tertentu. Nah, jadi diet yang diberikan pada orang-orang itu tertentu itu beda-beda. Jadi kita nggak bisa kayak misalnya diet sama dietnya A itu ternyata berhasil nih. Nah, terus si B itu cobain gitu. Nah, itu biasanya belum tentu berhasil di B gitu loh. Karena diet itu dipengaruhi oleh beberapa hal, di antaranya ada berat badan gitu. Kemudian juga ada ini alergi atau pantangan makanan tertentu. Kan biasanya juga setiap orang kan punya alergi yang berbeda, terus juga mungkin kalau misalnya agamanya beda, ada pantangannya, atau adat istiadatnya beda atau budayanya beda, itu pasti punya pantangan tertentu gitu. Terus ada sosial ekonomi kan juga untuk orang-orang yang menengah ke atas sama menengah ke bawah itu kan pasti kemampuan untuk membeli makanan itu kan berbeda. Jadi itu dipengaruhi oleh itu juga. Nah, tujuan dari diet itu sendiri sebenarnya adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi yang optimal. Nah, ini sebenarnya kayak gini, tapi biasanya kita diet itu lebih ke penurunan berat badan. Biasanya pada anak-anak remaja atau dewasa yang memang merasa tubuhnya mereka itu kurang proporsional gitu ya. Karena kan zaman-zaman sekarang pada mandangnya fisik gitu. Jadi beberapa orang mengklaim diet itu lebih ke penurunan berat badan. Kemudian ada penyembuhan penyakit. Nah, penyembuhan penyakit ini berkaitan sama diet di rumah sakit. Itu sama orang-orang yang sakit untuk menunjang kesehatannya juga. Kemudian untuk mempertahankan status gizi. Nah, jadi untuk diet itu sendiri sebenarnya tidak hanya ditujukan untuk menurunkan berat badan, tapi juga bisa diet untuk meningkatkan berat badan, kemudian untuk mempertahankan status gizi kayak tadi yang status gizinya itu normal, biar dia itu nggak obes atau overweight itu bisa dia melakukan diet. Karena tujuan dari diet itu sendiri itu kan meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi yang optimal. Itu. Jadi nggak cuman berfokus sama penurunan berat badan aja. Nah, kemudian ini nanti beberapa jenis diet di RS yang akan kita pelajari itu ada untuk pasien diabetes mellitus, pasien gangguan ginjal, pasien gangguan fungsi kardiovaskular, pasien gangguan saluran pencernaan, dan juga pasien dengan gangguan fungsi hyper dan empedu. Nah, terus ada juga jenis diet milenial nih yang beredar banyak banget di kalangan kita, entah itu di sosmed atau di aplikasi-aplikasi apalah itu. Nah, jadi ada ini diet keto, ada juga diet artis nih. Nah, diet artis yang biasanya saya temen tuh ada diet Ayu sama Tia. Dulu yang booming banget kan dietnya Tia Aristia ya. Nah, itu tuh sebenarnya juga um, balik lagi ke individunya gitu. Karena tadi diet itu setiap orang tuh berbeda-beda sebetulnya, dipengaruhi oleh beberapa hal yang dipunyai oleh beberapa orang yang berbeda-beda. Dan ada ini kondisi fisik klinis, berat badan, sosial ekonomi, alergi kayak gitu. Nah, kayak diet Ayu juga, diet Ayu itu yang saya tahu dia mengurangi karbo, kemudian mengganti beberapa karbo seperti umbi-umbian, terus juga apel, kemudian beberapa makanan-makanan yang memang ya itu menurut mereka yang mengkonsumsinya itu baik. Tapi kalau kayak kita kan biasanya makannya nasi, terus kemudian makannya tuh nasi beserta lauk pauknya gitu kan. Kemudian kita mengikuti diet beberapa artis yang makannya tuh hanya itu gitu kan. Biasanya di diet artis itu kan ada kayak day one itu apa, sudah itu tuh apa gitu kan. Nah, itu kita ngikutin itu ya kita sebetulnya nggak bisa gitu. Mungkin bisa, tapi itu lebih akan menyiksa kita gitu. Takutnya nanti organnya kita itu kaget di dalam karena biasanya kita makannya nasi dan lauk pauknya gitu kayak nasi padang. Terus tiba-tiba kita cuma makan apel atau enggak um, ubi gitu ya, ubi satu buah gitu atau roti gitu. Dan itu cuman itu doang gitu. Sedangkan aktivitas kita masih tetap sama seperti biasa, itu bisa takutnya malah ini kena ke kitanya malah jadi penyakit gitu.
Terus yang booming juga ini intermittent fasting. Jadi sebenarnya ini juga beberapa saya juga temuin beberapa ada ini dia tuh bilang kalau misalnya kita mau diet itu lebih ke pengurangan pola makan, bener kan? Karena tadi diet itu kan lebih ke pengaturan pola makan. Nah, di intermittent fasting ini setahu saya itu dietnya lebih ke pengurangan makan. Jadi makannya kita tuh frekuensinya dikurangin. Waktu makannya juga dibatasin sekitar jam sekian sampai jam sekian. Nah, selebihnya itu kalau bisa kita puasa tapi kita masih boleh minum gitu. Jadi kalau misalnya kita minum air putih gitu. Karena waktu itu ini saya pernah nyobain yang intermittent fasting ini dan uh, sebenarnya yang saya rasain sendiri itu bakal lebih sering mengeluarkan cairan dari urin gitu ya terutama. Karena kan yang kita makan itu ya makan kita cuma dari jam sekian sampai jam sekian. Sedangkan selebihnya itu minum. Otomatis kan dengan cairan itu masuk ke dalam tubuh kita kan otomatis yang kita keluarin, yang kita ekspresikan itu juga dalam bentuk air gitu kan. Karena kan airnya itu tidak berkurang tapi kalori yang kita makan itu kurang gitu. Jadi lebih banyak itunya kalau yang saya rasain gitu. Nah, itu paling jenis-jenis diet tertentu yang tapi balik lagi diet itu tergantung pribadi masing-masing gitu ya. Yang penting intinya adalah pengaturan makan, baik dalam segi jumlah, jenis, frekuensi juga waktu makan. Biasanya kalau orang diet itu juga di saraninnya itu frekuensinya itu kecil tapi sering gitu kan. Misalnya sarapan, ada beberapa orang yang saya lihat itu mereka sarapan terus kemudian nasinya hanya sekitar 5 sendok seperti itu atau 10 sendok gitu. Pokoknya setiap orang beda-beda tapi lebih ke situ. Frekuensinya kecil tapi sering. Pagi-pagi makan cuma 5 sendok nasi sama lauk gitu kan. Lauknya biasanya disarannya protein. Terus biasanya mengurangi lemak gitu kan. Yang gorengan-gorengan itu di stop dulu. Dan mengurangi tepung-tepungan. Terus kemudian uh, kalau misalnya itu kecil, kan frekuensinya kecil tuh. Tapi kalau misalnya nanti pas kita lapar itu ya kita makan lagi tapi sedikit lagi gitu, jadi frekuensinya tuh dikit walaupun nanti kita bakal makan mungkin ya bisa 5 kali sehari tapi kan frekuensinya itu kecil gitu. Jadi kalau frekuensi kecil itu uh, membuat kita itu di dalam lambung itu nggak bekerja terlalu keras, jadi metabolisme itu berharapnya metabolismenya itu lancar gitu. Dari makan yang kita makan sedikit kan otomatis lambung bekerja nih, nah, kemudian jadi energi udah dikeluarin, terus pas energinya udah keluar kan kita lapar lagi, nah makan lagi, jadi seperti itu konsepnya. Nah terus yang paling penting itu adalah pengaturan waktu makan sebenarnya. Jadi waktu makan itu yang teratur, kayak misalnya sarapan, kalau bisa jam 7 udah sarapan ya udah jam 7 terus kayak gitu. Jadi lebih ke situ. Kalau misalnya diet itu diet yang sehat sebenarnya, baik lagi yang penting pola hidup sehat sih itu. Kemudian nextnya ini ada ruang lingkup ilmu gizi. Nah di sini itu uh, ilmu gizi akan dipelajari itu apa aja sih, yang akan dipelajari di ilmu gizi itu apa aja. Yang pertama dari input, dari makanan-makanan yang dikonsumsinya berkaitan dengan ketersediaan pangan dan ketahanan pangan individu. Dan yang tadi saya bilang kalau ilmu gizi itu mempelajari dari awal makanan itu masuk sampai dikeluarkan dan sampai digunakan oleh tubuh. Nah, ruang lingkupnya itu seperti itu. Jadi dari makanan mentah itu kita juga pelajarin tentang gimana sih cara penyimpanan yang baik, gimana cara pengolahan yang baik biar gizinya tuh nggak hilang, terus um, pengolahan itu yang baik gimana, terus itu di input ini gitu. Terus prosesnya tuh setelah makanan masuk, itu proses yang akan terjadi dari makanan itu ketika masuk ke tubuh kita itu apa aja. Tuh ada pencernaan, penyerapan, proses metabolisme tubuh, terus ada juga outputnya. Kira-kira dari proses ini kan pasti akan menghasilkan
sesuatu ya, nah itu buat apa gitu kan. Nah ini outputnya itu untuk pertumbuhan sel, pemeliharaannya gitu. Energi yang paling penting itu untuk menghasilkan energi. Nah, outcome-nya apa, efeknya apa untuk pertumbuhan fisik, pertumbuhan mental, kecerdasan otak, dan juga produktivitas kerja gitu. Jadi ketika gizi atau gizinya kita itu baik, terutama untuk yang sedang bekerja gitu ya. Terus ya, gizi orang kerja dengan orang yang anggur gitu di rumah gitu ya, itu sebenarnya beda gitu. Karena gizi orang kerja itu nanti akan menunjang produktivitasnya dia ketika dia bekerja, itu konsentrasinya dia, terus juga kinerja otaknya dia bagaimana ketika bekerja itu juga berpengaruh zat gizinya gitu. Tapi ya kalau misalnya yang di rumah juga kuliah seperti sekarang ya itu juga sebenarnya ngaruh. Kayak misalnya zat gizinya mereka harus baik agar mereka itu ketika perkuliahan seperti ini walaupun di rumah tapi mereka juga dengerin gitu, walaupun mungkin bisa sambil tiduran atau bisa main HP tapi kan seenggaknya mereka itu telinganya mendengarkan gitu. Hai teman-teman, aku keluar ya. Saya keluar ya dari ini, dari PC. Ini saya masuk dari HP karena takutnya dari PC itu koneksi jaringannya nggak stabil banget. Jadi saya lanjutin aja di sini kali ya. Nanti Iya, yang Bu. tapi itunya ya, materinya. Bentar ya, saya coba untuk em, nyambungin koneksi dulu. Kalian sambil istirahat dulu aja, oke? Iya, Bu.
Oke, ya teman-teman balik lagi sama saya. Maaf ya, terkendala sinyal. Oke, next dilanjutin ke materi yang tadi sempat terpotong. Nah, nextnya itu ini tadi sampai sini ya, ruang lingkup ilmu gizi. Kemudian ini ada sejarah perkembangannya. Nah, sejarah perkembangan gizinya. Nah, gizi itu kan tadi berkaitan sama makanan. Gizi itu dimulai dari masa purba. Dia itu berkaitan sama makanan, otomatis orang segala sesuatu makhluk hidup itu pasti berkaitan sama yang namanya makanan. Nah, di masa purba itu makanan ini masih bertujuan atau konsepnya itu makanan untuk bertahan hidup atau survival. Nah, atau survive gitu untuk bertahan hidup pada zaman itu. Nah, manusia itu terkenal sama dulu itu di masa purba itu sebagai pemburu gitu. Jadi manusia itu memburu hewan terutama untuk dimakan, untuk dijadikan makanan. Dan makanan ini mereka tuh tujuannya untuk bertahan hidup. Karena kan memang zaman dulu tuh masih belum sampai ke kaitannya dengan penyakit, terus ke kesehatan dan lain-lain. Yang penting mereka itu dapat makanan dan mereka bisa bertahan hidup untuk bertahan di zaman itu. Gitu. Terus next masuk ke zaman Yunani. Di zaman Yunani ini ada ilmuwan yang terkenal yang kita kenal Hippocrates. Dia itu mengemukakan tulisan mengenai makanan yang berperan dalam kesehatan dan penyembuhan penyakit. Nah, hal ini yang mendasari terkait perkembangan ilmu dietetika atau ilmu diet. Nah, ilmu dietetika ini yang membahas tentang diet-diet tertentu untuk kondisi tertentu. Kayak misalnya tadi untuk orang yang sakit diabetes mellitus itu dietnya itu seperti apa atau pengaturan makannya itu seperti apa. Ini yang mendasari hal itu yang kita sebutin ilmu dietetika. Nah, ini juga yang mendasari tentang penemuan-penemuan selanjutnya. Kemudian lanjut ke abad ke-16, ini tuh bukan hanya kan tadi di Hippocrates itu mengemukakan mengenai peran makanan terhadap kesehatan dan juga penyembuhan penyakit. Nah, di abad 16 ini ada hubungan makanan dengan umur panjang. Makanan dan umur panjang. Di mana ketika seseorang itu mengatur pola makan yang baik, maka akan menciptakan pemeliharaan kesehatan yang baik juga. Hal itu yang mendasari seseorang itu memiliki umur yang panjang. Umur panjang ini berkaitan dengan pemenuhan gizi yang baik akan menciptakan kondisi tubuh yang baik pula. Nah, kondisi tubuh yang baik otomatis kan organ-organ dalam tubuh kita itu kinerjanya baik gitu loh. Kayak misalnya pembuluh darahnya itu masih aman, tidak banyak plak kayak gitu-gitu. Jadi jauh dari penyakit. Dengan jauh dari penyakit itu, kemungkinan besar seseorang itu akan memiliki umur yang panjang. Nah, kaitannya ke situ karena waktu itu ada seseorang yang bernama Cornaro ini memiliki umur panjang sekitar lebih dari 100 tahun atau kita juga sering ya dengar gitu berita-berita kayak orang-orang Jepang itu biasanya mereka bisa hidup sampai lebih dari 100 tahun atau orang-orang di luar negeri gitu ya. Itu karena pengaturan pola makan yang baik gitu. Nah, karena penemuan ini akhirnya ilmu gizi itu berkembang karena ilmu gizi ternyata tidak hanya berkaitan sama penyembuhan penyakit saja gitu, tapi juga pencegahan penyakit karena tadi ketika kita mengatur pola makan atau pemenuhan gizinya kita itu baik, otomatis tubuhnya kita juga baik kayak gitu ya. Jadinya sehat terus gitu, jauh dari penyakit, jauh dari resiko-resiko penyakit gitu.
karena juga penyakit kayak misalnya penyakit gen gitu ya. Gimana kalau misalnya kita ternyata punya genetik nih, kayak misalnya genetik obesitas, genetik diabetes mellitus, sama mereka menurun, atau hipertensi yang saat ini tuh lagi banyak banget seseorang yang terkena hipertensi bahkan di usia muda pun bisa kena gitu ya. Itu ya karena tadi pola makannya kita itu tidak dijaga gitu loh. Kalian sadar nggak sih, makan itu adalah aktivitas yang biasanya sering kita sepelein gitu, apalagi cewek itu kan ada pengaruh hormon juga ya, kayak misalnya lagi menstruasi. Nah kalau lagi menstruasi itu ada beberapa orang yang um, mereka akan terpacu untuk nafsu makanan itu lebih besar gitu kan, misalnya lagi menstruasi pengennya makan yang manis-manis atau pengen makan yang pedes-pedes kayak gitu, atau enggak kayak misalnya um, kalian lagi kerja nih, habis pulang kerja capek banget, terus kayak lapar banget kan, lapar banget, so akhirnya makanlah sesuatu yang nasi padang, juga nasi goreng gitu, yang ternyata yang nggak kita sadari itu ternyata kalorinya tuh tinggi banget gitu. Kalau nggak um, minuman-minuman manis kayak misalnya boba, mixo gitu, es krim gitu-gitu kan juga itu sebenarnya gulanya kan banyak gitu ya. Nah itu sebenarnya kan kita sepele kan, kayak udahlah makan aja dulu, apalah aku pengen makan ini, pengen makan itu gitu. Padahal jadi makanan yang kita makan itu akan mempengaruhi kinerja organ kita di dalam gitu loh, yang yang berpengaruh tuh di dalam gitu. Luarnya sih oke-oke aja, kayak kita nggak kok, aku udah makan kayak gini nggak apa-apa kok gitu kan, awal dari situ sebenarnya. Tapi kita nggak sadar aja, nanti sadarnya ya setelah kita kena penyakit kayak misalnya gagal ginjal tuh kan sekarang lagi banyak banget ya. uh, info lagi orang-orang yang kena gagal ginjal itu kan sebenarnya dari kebiasaan makannya kita, yang kita tuh nggak atur dulunya tuh seperti apa. Kayak misalnya kurang minum air putih aja, minimal kurang minum air putih aja, itu juga akan berpengaruh ke kinerja organ kita di dalam gitu. Akhirnya ya kalau misalnya kinerjanya kita terganggu ya otomatis kan uh, kita punya banyak banget resiko terkena penyakit. Terus juga kayak misalnya penyakit genetik tuh, itu juga sebenarnya bisa kita cegah, bisa dicegah dengan kita menghindari resiko-resiko yang dapat meningkatkan si gen itu tuh berkembang. Kayak misalnya diabetes mellitus nih, udah tahu kan DM itu ya kita menghindari minuman manis gitu, menghindari makanan-makanan yang manis atau enggak yang mengandung karbohidrat sederhana kayak gula gitu. Nah itu sebenarnya kita gampang, kita udah tahu, cuman ya kita mikirnya anggaplah cuma sedikit aja gitu, nggak apa-apa kayak gitu. Itu kan awalnya kayak gitu, dari nggak apa-apa itu yang akhirnya nanti jadi apa-apa ke depannya gitu. Terus lanjut ke dari abad 16 ini kan tadi kaitannya ternyata juga dengan umur panjang gitu. Siapa sih yang nggak mau umurnya tuh panjang gitu kan. Akhirnya mempelopori beberapa penemuan ataupun eksperimen-eksperimen yang memang sengaja dilakukan gitu, untuk mengetahui peran ataupun akibat dari zat gizi tertentu terhadap uh, kesehatan kayak gitu. Kemudian lanjutnya ke sampai sekarang itu ada ilmu gizi di abad sekarang. Ada yang kita kenal sebagai ilmu gizi yang mempelajari tentang segala sesuatu itu yang berkaitan dengan pangan, bisa dikonsumsi, dicerna, diserap hingga digunakan tubuh dan berpengaruh terhadap kesehatan. Itu. Terus next ada fungsi dasar dari zat gizi itu untuk apa? Ada 3 sih dasarnya: mengatur proses metabolisme, membangun jaringan, dan juga memberikan energi. Nah, mengatur proses metabolisme ini berperan dalam protein, mineral, air, dan juga vitamin. Bertindak membentuk antibodi, mengatur keseimbangan air, dan untuk menunjang proses metabolisme dalam tubuh. Zat gizi untuk membangun jaringan itu yang berperan diantaranya ada protein, mineral, dan juga air. Yang mana mereka itu berperan dalam pembentukan jaringan baru, pemeliharaan jaringan yang masih baik, dan mengganti jaringan yang sudah rusak. Kemudian ada memberikan energi. Nah ini nih, energi ini yang paling biasanya kita rasain banget
ketika kita nggak makan itu kita rasanya tuh lemes, terus nggak konsentrasi kayak gitu. Apabila kita belum makan. Nah ini yang berperan itu di antaranya ada karbohidrat, lemak, dan protein atau yang disebut zat gizi makro. Karena mereka itu nanti di proses metabolismenya mereka akan menghasilkan energi yang akan kita gunakan untuk bergerak, terus aktif melakukan aktivitas fisik kayak misalnya bekerja ataupun belajar itu juga butuh energi, atau mikirin seseorang itu juga butuh energi, dan juga untuk membantu proses metabolisme tubuh. Terus ini ada 6 kelompok zat gizi yang diperlukan, ada karbohidrat, protein, lemak, air, vitamin, dan juga mineral. Kita belajar sedikit nih, kenalan sedikit tentang karbohidrat. Nah, karbohidrat itu adalah strukturnya itu dari karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Karbohidrat ini zat gizi yang paling cepat untuk menyuplai energi. Dan jenisnya itu ada sederhana sama kompleks. Kalau misalnya sederhana itu terdiri dari monosakarida dan juga disakarida. Kenapa dikatakan sederhana? Karena mereka itu gampang banget diubah jadi energi, gampangannya kayak gitu. Jadi mereka itu ikatannya itu kan tadi zat gizi itu kan ikatan kimia ya. Karbohidrat itu termasuk zat gizi. Nah, zat gizi itu mengandung ikatan kimia. Nah, di monosakarida sama disakarida itu ikatan kimia itu sedikit gitu loh. Jadi mereka tuh gampang banget dipecah dan dijadiin energi. Itu. Nah, ini biasanya yang harus dihindari sama orang-orang yang diabetes. Karena tadi mereka itu akan sering cepat lapar gitu ya. Maksudnya nggak kenyang-kenyang itu karena itu tadi. Biasanya termasuk gula-gula manis lah. Tuh. Kemudian karbohidrat kompleks. Nah, kalau kompleks ini berarti mereka itu punya ikatan yang agak sulit untuk dipecah atau butuh waktu yang lebih lama. Biasanya ini yang biasanya disaranin untuk orang-orang sakit termasuk diabetes juga. Jadi mereka harus disarankan untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung karbohidrat kompleks, di mana mereka itu terdiri dari polisakarida, pati, serat, dan juga glikogen. Nah, fungsinya itu apa sih sebenarnya karbohidrat ini? Nah, fungsi karbohidrat itu menjadi sumber energi utama. Karena tadi karbohidrat itu kan gampang dipecah dan biasanya dia langsung jadi energi, sumber energi utama. Tapi fungsi lainnya juga ada pengatur metabolisme lemak, terus juga penghemat protein, pengolahan bahan pangan, peristaltik usus. Nah, terus 1 gram karbohidrat itu mengandung energi sebesar 4 kilokalori. Dan persentase karbohidrat yang dibutuhkan seseorang itu berkisar pada 45-65%. Biasanya kita itu pakai persentase karbohidrat ketika kita nanti menentukan diet orang sakit biasanya. Dan 1 gram karbohidrat mengandung 4 kilokalori itu juga nanti untuk pedoman diet pasien gitu ya. Terus next ada lemak. Lemak ini juga sama, susunannya ada karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Nah, lemak ini dibagi dua, ada yang tidak larut dalam air dan juga larut dalam air. Lemak ini tidak larut dalam air, astagfirullah. Lemak tidak larut dalam air, tapi dia larut dalam pelarut non-polar. Nah, lemak ini merupakan energi berlebih yang disimpan dalam jaringan adiposa di dalam tubuh manusia. Dan 1 gram lemak ini mengandung 9 kilokalori dan dibutuhkan oleh tubuh sekitar 25-35%. Fungsinya lemak sendiri itu sebagai cadangan energi, of course, kayak orang gemuk itu kan katanya kebanyakan lemak gitu ya, karena mereka itu tadi, mereka tuh punya energi atau cadangan energi yang berlebih gitu. Nah, cadangan energi ini kan karena kita nggak aktivitas gitu loh. Aktivitas itu kan kita butuh energi, entah apapun itulah. Mikir aja kita butuh energi kan, karena butuh konsentrasi gitu. Mikir aja kita butuh energi. Nah, ketika seseorang itu asupannya stabil atau asupannya itu normal, tapi pengeluaran energinya itu nggak ada pengeluaran, kayak misalnya dia ternyata rebahan terus gitu di rumah, tapi makannya dia tuh banyak gitu loh.
itu juga nanti mempengaruhi cadangan energinya atau lemaknya dalam tubuh tuh banyak. Kayak orang obes, orang gemuk itu kan biasanya mobilitasnya terbatas gitu ya. Itu ya karena tadi cadang energinya itu banyak. Dan biasanya kalau orang diet itu sebenarnya fokusnya pada yang pertama pengeluaran energi. Yang paling penting adalah balance atau keseimbangan antara asupan sama pengeluarannya dan juga kebutuhan sama pengeluaran sebenarnya asupan sama pengeluaran itu kalau kalau misalnya kita diet untuk penurunan berat badan makanya disarankan kalau orang-orang diet itu nggak cuman pengaturan pola makan tapi juga bisa dibarengi olahraga kalau misalnya pengen hasilnya itu lebih maksimal karena biasanya kalau orang-orang yang turun BB-nya itu banyak tapi dalam waktu yang drastis itu biasanya bukan lemaknya yang berkurang tapi air dalam tubuhnya kita itu dia berkurang gitu loh jadi ada kemungkinan dehidrasi biasanya beberapa orang yang kayak instan dietnya tuh instan kayak seminggu tuh bisa turun berapa kilo 10 kilo gitu misalnya atau sebulan 10 kilo atau 20 kilo itu biasanya ya ada beberapa orang yang dia nggak kuat akhirnya dia dehidrasi dan opnam kayak gitu juga bisa karena sebenarnya itu lemak itu di di digunakan oleh tubuh tuh nggak segampang itu kayak misalnya kita nggak makan karbo terus nanti akhirnya kita bakal lemaknya yang berkurang gitu ya enggak juga konsepnya nggak kayak gitu jadi konsepnya tuh panjang banget sampai akhirnya si lemak inilah yang nanti akan keluar gitu loh jadi kayak karbo itu kan juga dia menghasilkan energi ya kemudian kita makan nasi nah otomatis nasi itu yang akan kita um, keluarkan untuk energi dulu untuk bekerja untuk aktivitas untuk jalan kaki gitu lari jogging gitu dan nanti lemaknya digunakannya nanti ketika memang si penyimpanan energi dari karbohidrat itu sudah habis nah baru lemak itu turun tangan gitu ini pakai peminggu aja gitu nah fungsi lain dari lemak ini juga untuk pelindung organ-organ tertentu jadi lemak itu kan itu ya kayak misalnya di daging tuh ada gaji tuh nah, gaji itu bentuk lemak hewani nah itu tuh dia biasanya nempel ke organ-organ tertentu karena untuk menjadi bantalan-bantalan organ-organ tertentu biar dia itu enggak rentan rusak gitu terus untuk memelihara suhu tubuh nah biasanya kan orang-orang gemuk itu biasanya katanya anget ya badannya gitu itu karena itu tadi banyak lemaknya gitu terus untuk pengaruh vitamin larut lemak karena kan vitamin itu ada yang larut air sama larut lemak nah lemak ini otomatis dibutuhin untuk mengangkut vitamin-vitamin yang memang tidak larut air jenis lemak yang akan kita temuin ke depan tuh ada HDL, LDL, VLDL, sama glikolipid. Nah, lemak ini dibagi jadi dua, ada lemak tak jenuh sama lemak jenuh. Yang biasa kita temuin atau yang biasa kita sering denger gitu. Tak jenuh sama jenuh. Nah, tak jenuh ini biasanya kalau dikonsumsi itu dia memicu peningkatan kadar HDL. HDL itu dikatakan sebagai lemak baik gitu dan dia bisa mencegah resiko penyakit jantung. Di antaranya tuh kalau mata jenuh biasanya ada di tanaman-tanaman atau nabati biasanya itu ada ini kayak minyak zaitun, terus kacang-kacangan, ada minyak kelapa, terus minyak ada alpukat biasanya Inggrisnya. Kalau misalnya orang-orang diet itu misalnya kalau sumber lemaknya itu ada di alpukat biasanya. Terus kemudian ada lemak jenuh ini kalau dikonsumsi dia bakal memicu kadar LDL itu meningkat dan ketika kadar LDL meningkat dia memicu adanya plak dalam pembuluh darah atau efek buruknya akan terjadi arteriosklerosis. Nah LDL ini kan disebutnya itu lemak jahat. Jadi lemak tak jenuh itu bukan lemak yang tak boleh dikonsumsi gitu. Justru lemak tak jenuh ini ya itu yang disarankan untuk dikonsumsi untuk menunjang kesehatan jantung kita gitu. Tapi kalau lemak jenuh ternyata karena dia jenuh jadi dia tuh males jadi jenuh gitu itu dia lemaknya jahat gitu loh karena ketika dikonsumsi berlebihan dia akan meningkatkan atau memicu peningkatan kadar LDL dalam tubuh
yang mana nanti ketika kita kadar LDL-nya tinggi itu biasanya mereka akan lemak-lemaknya itu akan nempel di pembuluh darah gitu. Dan akhirnya kayak hipertensi itu juga bisa karena ada biasanya penyempitan pembuluh darah yang ke otak itu biasanya nanti akan memicu terjadi hipertensi, stroke gitu kan. Ketika pembuluh darahnya mengecil, otomatis kan juga tekanan darahnya tinggi. Nah, dari tekanan darah tinggi itu nanti akan memicu stroke atau yang stroke itu biasanya ditandainya sama setengah badannya itu nggak bisa bergerak gitu ya. Karena itu tadi kekurangan oksigen. Kan darah itu kan dia mau oksigen kan. Ketika jalannya dia macet atau jalannya dia itu hanya ada sedikit celah, otomatis kan ya oksigen yang datang juga sedikit gitu, oksigen yang datang ke otak juga sedikit, itu yang memicu arteriosklerosis. Kemudian ada protein. Nah, protein ini yang membedakan strukturnya itu ada nitrogennya sama lemak sama karbo gitu ya. Nah, protein ini disusun atas asam amino yang berikatan satu sama lain dengan ikatan peptida. 1 gram proteinnya ini mengandung sebesar 4 kilokalori dan dibutuhkan oleh tubuh sekitar 10-20%. Nah, jenis-jenis proteinnya ada protein hormon, protein enzim, protein struktural, protein antibodi, transport, pengikat, dan juga penggerak. Fungsi utama dari proteinnya itu adalah sebagai zat pembangun untuk meningkatkan sistem imun, memperbaiki jaringan tubuh, dan juga menghasilkan hormon dan enzim. Nah, protein ini biasanya kalau misalnya orang lagi diet gitu disarankan untuk mengkonsumsi protein yang lebih. Nah, misalnya orang yang lagi meningkatkan massa otot juga biasanya disuruh untuk disarankan gitu ya, untuk mengkonsumsi proteinnya tuh lebih banyak daripada orang biasa gitu. Karena itu tadi fungsi-fungsi itu untuk memperbaiki jaringan tubuh, terus juga zat pembangun massa otot tadi. Nah, sumber-sumber protein hewani itu ada daging-dagingan seperti yang kita tahu hewani berarti dia ada di hewan gitu, atau produk-produk yang bisa kita dapat dari hewan kayak daging, telur, susu, ikan. Terus kalau misalnya sumber protein nabati itu dari tumbuhan kayak kacang-kacangan, terus juga tempe, tahu gitu. Nah, dari asam amino ini dia itu ada yang esensial yang tidak bisa di atau dari luar, yang bisa kita peroleh dari luar, dan juga asam amino non esensial yang sebenarnya bisa kita produksi dari dalam tubuh tapi jumlahnya biasanya sedikit. Betul. Jadi untuk jenis-jenisnya asam amino esensial dan juga non esensial. Terus next ada vitamin. Nah, vitamin ini merupakan elemen organik esensial yang dibutuhkan dalam jumlah kecil, namun berperan penting dalam berbagai fungsi biokimiawi dalam tubuh. Vitamin ini ada yang dapat mudah rusak dan hilang dalam proses pengolahan tubuh lingkungan. Nah, vitamin sama mineral itu disebut zat mikro, zat gizi mikro, karena mereka sebenarnya dibutuhkan dalam tubuh dalam jumlah yang kecil. Tapi walaupun dia kecil, tapi peranan mereka itu sebenarnya penting juga dalam tubuh. Gitu. Nah, vitamin juga ini gampang banget rusak, karena dia kan tadi elemen organik ya. Jadi mereka tuh gampang rusak dan juga hilang. Pemeliharaan kehidupan. Nah, vitamin larut lemak ini dapat disimpan oleh tubuh, dapat biasanya lambat muncul, dan memiliki faktor vitamin. Nah, vitamin larut lemak itu yang kita tahu ada vitamin A. Nah, dan juga ini ada beberapa. Nah, misalnya vitamin A itu fungsinya untuk apa? Sumbernya itu biasanya di pangan nabati. Kalau vitamin D itu ya seperti yang kita tahu, kalau vitamin D itu biasanya kan untuk penyakit tulang. Sumbernya itu kalau misalnya di pangan ada susu, ikan, dan juga telur, tapi juga bisa dari sinar matahari. Nah, kemudian ada vitamin E. Vitamin E ini sebagai antioksidan biasanya.
sumbernya itu dikandung sama kedelai. Nah, itu sebenarnya vitamin K untuk pembekuan darah. Sumbernya di sayuran hijau, hati, dan juga buncis. Biasanya semakin mereka itu sayuran tertentu yang semakin memiliki daun hijau itu biasanya vitamin K-nya juga meningkat gitu. Jadi semakin hijau daunnya, vitamin bisa dipastikan vitamin K itu semakin tinggi. Kemudian untuk vitamin larut air, dia itu tidak bisa disimpan dalam tubuh, diekskresikan melalui urin dan juga gejala defisiensinya itu mudah muncul. Nah, vitamin K pertama itu ada vitamin C sama vitamin B kompleks. Ini untuk kelompok vitamin yang larut air. Nah, vitamin C ini berfungsi untuk pembentukan kolagen, pembentukan gigi, metabolisme tirosin, sintesis neurotransmitter, dan juga penggunaan Fe dan Ca. Nah, kayak pembentukan kolagen, kita udah sering banget nggak sih, terutama cewek-cewek ya, yang pengen banget memutihkan kulit biasanya, atau mencerahkan kulit itu biasanya butuh kolagen. Nah, kolagen ini biasanya dibarengi sama vitamin C. Biasanya, kalau misalnya ada beberapa produk yang uh, mengklaim bahwa vitamin C-nya itu tinggi, yaitu bisa untuk mencerahkan kulit. Karena tadi vitamin C ini bisa membantu untuk membentuk kolagen. Nah, kolagen ini itu tidak butuh waktu yang lama ya sebenarnya untuk mencerahkan kulit gitu. Jadi yang saya tahu dulu waktu kuliah tuh pernah bilang kalau misalnya kolagen itu tuh dia pembentukannya tidak sesingkat itu gitu loh. Jadi kayak misalnya kita minum suplemen yang mengandung kolagen gitu ya. Ada tuh beberapa dulu yang marak kan di sosmed, uh, kayak kapsul-kapsul kolagen gitu loh yang katanya bisa mengklaim mencerahkan kulit dalam waktu yang singkat gitu. Nah itu kalau kata dosen saya dulu tuh katanya itu sebenarnya pembentukan kolagen itu tidak sesingkat itu gitu loh. Jadi masih dipertanyakan nih yang kapsul-kapsul kayak gitu tuh. Itu beneran nggak sih? Gitu. Apa jangan-jangan memang cuma efek sementara gitu ketika kita nggak mengkonsumsi kapsul itu ternyata malah nanti berpengaruh sama tubuhnya kita gitu atau bikin ketagihan tuh ya sebenarnya bisa banget jadi bahan kajian sih itu. Terus sumber pangannya vitamin itu biasanya ada di vitamin C terutama itu di buah-buahan juga sayuran-sayuran. Jadi vitamin C itu ada di buah-buahan yang punya warna yang cerah. Nah, misalnya oranye kayak jeruk yang biasa sering banget kita tahu itu ya vitamin C itu sebenarnya di jeruk. Nah, kayak misalnya vitamin C, kalian sering nggak sih yang vitamin C 1000 miligram kayak gitu? Dan itu biasanya itu memang dia mengandung 1000 miligram, tapi dalam bentuk serbuk itu. Nah, ketika dia masuk ke tubuh kita, itu belum tentu dari 1000 miligram itu bisa kita serap semua gitu loh. Karena kan tadi vitamin C itu vitamin yang larut air, sedangkan di dalam tubuh kita itu ya kurang lebih 60%-nya bisa jadi itu banyak airnya kan. Otomatis vitamin C ini bisa larut air juga gitu loh. Makanya dia bisa nih diekskresikan melalui urin dan tidak bisa disimpan dalam tubuh karena tadi yang larut air, yaitu larut air. Nah, air itu kan tidak disimpan dalam tubuh kan, beda kayak lemak. Lemak kan ada tuh penyimpanannya dalam tubuh, otomatis dalam tubuh tuh ada. Kalau misalnya air tuh dia diekskresikan itu melalui urin, jadi gampang banget untuk terbuang gitu loh. Itu vitamin C. Jadi untuk kayak misalnya kita mau makan suplemen vitamin C yang 1000 miligram itu belum tentu 1000 miligram itu bakal ada di tubuh kita semua kayak gitu loh. Tapi ya cukup untuk meningkatkan imun gitu. Terus ada vitamin B kompleks. Nah, vitamin B kompleks itu ada ini jenisnya 8. Nah, sumber-sumbernya ya sama dari pangan-pangan nabati biasanya atau buah-buahan, sayuran, misalnya kayak gitu. Kemudian ada mineral. Nah, mineral ini tadi sama dia juga disebut mikro karena dibutuhkannya itu kurang dari 1000 mg per hari, 100 mg per hari. Nah, jadi dibutuhkannya itu sedikit gitu loh. Tapi tetap setiap orang itu beda-beda. Nah, fungsinya untuk pembentukan hormon, gigi, tulang, terus juga membantu regulasi fungsi tubuh dan menjaga keseimbangan air dalam tubuh.
Nah, vitamin ini merupakan elemen anorganik yang diperoleh melalui makanan. Ada 24 jenis mineral esensial yang dapat diperoleh dari pangan. Nah, klasifikasinya ada makro sama mikro. Kalau misalnya mineral yang makro itu dibutuhkan lebih dari 100 mg per hari. Contohnya ada natrium, kalium, magnesium, sama kalsium. Nah, terus ada mineral mikro, dia dibutuhkan kurang dari 100 mg per hari. Ada zat besi, zinc, terus juga fluor, iodium. Nah, sumber mineralnya itu ada di hewani sama nabati. Hewani ini dia memiliki bioavailabilitas lebih tinggi. Nah, penyerapan mineral ini bergantung pada bioavailabilitasnya. Bioavailabilitasnya itu merupakan tingkatan suatu zat gizi yang dapat diserap oleh tubuh. Jadi kalau misalnya kita biasanya sumber-sumber mineral itu kebanyakan di hewani karena dia memiliki tingkat daya serapnya itu lebih tinggi gitu loh, lebih tinggi dalam tubuh gitu dibanding yang nabati gitu. Kayak misalnya zat besi itu dia ada di ikan, terus juga bisa zat besi gitu ya. Terus next tentang gizi dan pengaruhnya. Nah, balik lagi gizi itu kan tadi berkaitan sama makanan. Nggak bakal jauh-jauh dari yang namanya makanan, dan makanan itu bisa memberikan efek terkait kesehatan seseorang. Di sini saya klasifikasi dari gizi dan kesehatan dan juga risiko penyakit. Gizi dan kesehatan itu gizi yang baik akan mampu memelihara dan meningkatkan kesehatan tubuh yang optimal. Nah, ketika seseorang itu memiliki asupan gizi yang baik dan juga cukup atau sesuai dengan kebutuhan, otomatis tubuhnya mereka juga akan optimal gitu loh. Kinerja tubuhnya, kinerja organnya juga akan optimal. Nah, ketika kinerja organnya kita tumbuh optimal, maka akan menunjang yang namanya pertumbuhan, perkembangan, kecerdasan, dan juga produktivitas tadi. Kemudian, nah, ketika seseorang memiliki ini pertumbuhan, perkembangan, terus produktivitasnya juga baik, maka ya juga akan mampu menunjang pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. Dan dengan balik lagi ke makanan yang dikonsumsi itu akan mempengaruhi bagaimana derajat kesehatan kita gitu. Terus ada gizi dan juga resiko penyakit. Nah, gizi itu kan tadi ada kebutuhannya kan. Kita itu punya kebutuhan gizi yang berbeda-beda antara satu dengan lain. Nah, ketika kita tidak memenuhi gizi yang kita butuhkan, kemungkinan ada ketidakseimbangan asupan gizi dan dapat menimbulkan risiko berbagai penyakit. Kayak misalnya tadi mineral walaupun dia dibutuhkan dalam tubuh itu kecil, tapi kan dia berperan penting nih dalam tadi pembentukan gigi, terus juga pembentukan tulang. Jadi kalau misalnya kita kurang konsumsinya itu akan mempengaruhi ke uh, tubuh kita gitu loh. Nah, di sini saya bagi jadi malnutrisi, defisiensi gizi, dan juga PTM. Nah, malnutrisi ini biasanya akibat ketidakseimbangan asupan sama kebutuhan. Ketika gizinya kurang, itu kan berarti asupannya kurang, tapi asupannya itu kurang dari kebutuhan, tapi aktivitasnya tetap sama gitu loh. Dan juga gizi lebih itu sebaliknya, asupannya berlebih dari kebutuhan, dan biasanya aktivitasnya tuh menurun. Kayak misalnya sekarang yang COVID gitu ya. Yang COVID kan kita di rumah aja nih. Otomatis kan kalau di rumah aja ya akan meningkatkan sedentary life, bisa cuma rebahan, main HP gitu-gitu. Tapi makannya tetap sama gitu. Otomatis itu bisa meningkatkan resiko gizi lebih. Kemudian defisiensi gizi kayak tadi contohnya kan ada anemia. Anemia itu kan kurang zat besi gitu ya, kurang Fe. Nah, Fe itu kan tadi mineral. Mineral itu kan katanya cuma dibutuhkan dalam uh, jumlah yang sedikit gitu ya. Nah, ketika Fe-nya kita itu sedikit konsumsinya, itu juga akan menghasilkan penyakit kan, contohnya ada anemia. Kalau misalnya kita zat besinya itu kurang, kita juga akan meningkatkan resiko anemia.
Kayak misal B12 juga tadi, B12 itu kan juga ada anemia ya, salah satu anemia B12. Nah, terus ada osteoporosis nih, osteoporosis juga sama ketika kita kurang konsumsi kalsiumnya, terus juga kayak misalnya vitamin D-nya kurang, gitu-gitu juga itu bisa berpengaruh terhadap resiko penyakit osteoporosis. Terus kemudian ada PTM. PTM ini ya nanti penyakit-penyakit yang akan kita pelajarin, kayak diabetes mellitus, ginjal, jantung, hipertensi gitu. Nah, ketika kita mengalami penyakit-penyakit ini, otomatis kan akan mempengaruhi derajat kesehatan seseorang. Nah, jadi gizi itu sebenarnya pengaruhnya itu banyak banget, terutama terhadap kesehatan tadi. Terus juga bisa ke umur panjang gitu ya. Ketika seorang sakit, otomatis kan orang itu akan berpikiran ya kinerja tubuhnya tuh menurun gitu kan. Nah, takutnya nanti akan atau resiko terburuknya itu akan meninggal gitu, akibat penyakit itu apabila tidak dicegah gitu. Balik lagi ke situ. Jadi gizi itu pengaruhnya lebih ke situ sih, ke kesehatan sama risiko penyakit. Udah, selesai. Paling sampai situ aja. Oke. Mas maaf Mas gimana? Ibu, Uh, maaf Bu, boleh minta PPT-nya nggak? Nanti saya ya, cek ke WA Ibu ya. ya boleh. Maaf banget ya. Um, kendala beberapa hal gitu. Nanti kabarin aja atau chat aja. Tadi nomornya udah ada. Nomornya udah dicatat belum? Udah Bu. Ya udah. Oke, ya udah sekian ya yang bisa saya sampaikan saat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Silakan melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Oke, aku izin live ya. Iya Bu.